Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa biulumihi bidaraini amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu kembali di dalam majelis taklim Masjid Agung Jamek Malang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima, segala kesalahan kita diampuni oleh Allah. Pengajian kita telah sampai kepada makalah yang ke-28, berasal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu saat berjumpa dengan iblis alaihi laknat, nenek moyang setan. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada iblis itu, "Man ahibbauka min ummati?" Siapa saja umatku di antara umatku yang kamu cintai, wahai iblis. Jadi Kanjeng Nabi menanyakan siapa saja yang menjadi teman-teman orang-orang yang disenangi oleh iblis. Tentunya orang yang disenangi oleh iblis itu orang yang akan diajak masuk neraka gitu. Karena iblis bersama anak cucunya dan orang-orang yang mengikutinya nanti akan ditempatkan di neraka. Maka iblis bersama anak cucunya rame-rame mengajak anak cucu Adam ini untuk masuk neraka, karena sudah kadung ditetapkan oleh Allah mereka akan tinggal di neraka selama-lamanya. Maka mumpung masih hidup, mereka mengajak umat manusia sebanyak-banyaknya diajak masuk neraka. Hal itu tidak bisa dirubah karena sudah menjadi kepastian dari Allah. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai katut mengikuti panggilan iblis dan setan itu. Ya, Kanjeng Nabi sempat tanya berapa orang atau siapa saja di antara umatku itu yang jadi kekasihmu, jadi temanmu yang nanti akan masuk neraka. Kemudian iblis mengatakan, ahibbai asyaratun nafarin, bahwa orang-orang yang menjadi kecintaanku itu ada 10 kelompok. Siapa saja? Yang pertama, awaluhum al-imamul jair, seorang pemimpin yang menyimpang, seorang pemimpin yang nyeleweng, seorang pemimpin yang zalim, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang sombong, wal mutakabbiru, orang yang sombong, orang yang takabur. Takabur itu merasa lebih baik dari orang lain, ya, merasa lebih baik dari orang lain, ya, karena meniru sikap iblis. Ketika diperintah sujud untuk menghormati Nabi Adam, iblis menolak mentah-mentah, padahal yang menyuruh itu Tuhan itu.
Alasannya apa kok tidak mau? Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi yang disebut dirinya sendiri dulu. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam itu dari tanah. Jadi merasa lebih baik, ya. Api lebih kuat daripada tanah. Itulah kesombongan dari iblis sehingga tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Maka oleh Allah, iblis amalnya, kebaikannya yang selama itu ribuan tahun dihapus oleh Allah, amalnya habis, kemudian akan ditempatkan di neraka selama-lamanya. Maka semenjak itu iblis bersumpah akan mengajak seluruh anak cucu Adam bersama-sama masuk neraka. Maka peringatan Tuhan, ya, ditulis di dalam Al-Quran agar supaya hati-hati. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ya, itu dalam Al-Quran banyak sekali peringatan seperti itu. Setan itu adalah musuh manusia, musuh bebuyutan. Ya, caranya bagaimana? Caranya, ya, iblis itu menggoda manusia supaya manusia ini tidak mau menyembah Tuhan, ya, tidak mau menyembah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, diajak untuk bermalas-malas. Maka di antara manusia bahkan banyak yang menyembah selain Allah. Orang-orang syirik, ya, menyembah selain Allah itu sudah dipastikan akan menjadi teman-teman iblis, teman-teman setan di neraka. Kemudian orang yang beriman diperintah, diajak untuk bermalas-malas, tidak mau mengikuti perintah. Ada orang mengaku sebagai muslim tapi dipengaruhi supaya tidak usah sembahyang, tidak usah puasa, tidak usah haji, jangan bayar zakat. Pokoknya setiap orang melakukan kebaikan dihalang-halangi, ya. Maka berarti itu mengikuti ajakan setan. Nah, untuk menolak setan bagaimana? Ya, ikuti perintah Allah. Yang taat, apa yang diperintah oleh Allah kerjakan, apa yang dilarang jauhi, berarti selamat, gitu ya. Maka orang-orang yang sombong, takabur, kata Rasul, nanti hari kiamat akan dirubah bentuknya, dikecilkan seperti semut, ya. Yasyarul mutakabiruna yaumal qiyamah amsalaz dzurri. Nanti hari kiamat orang-orang yang sombong itu akan diciptakan oleh Tuhan, ya, tubuhnya diperkecil seperti semut. Ya, tetap manusia tapi sekecil semut. Ya, fi suwarir rijal, bentuknya tetap manusia tapi sekecil semut. Ya, kita tahu bagaimana semut itu. Saking kecilnya semut itu begitu hina. Tempatnya di lubang-lubang, diinjak-injak oleh orang yang lewat, karena tidak mungkin orang peduli. Ya, tidak mungkin orang peduli sama semut. Masa kalau lewat saja kalau ada semut kita harus nyuwun sewu, tidak mungkin. Ya sudah, diinjak-injak tidak tahu. Itulah sebabnya Nabi Sulaiman itu pernah melihat ada seekor semut sedang berpidato. Raja semut memperingatkan anak buahnya supaya masuk ke lubang-lubang. Ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Saudara-saudara
hendaklah kamu masuk ke lubang-lubang masing-masing, karena ini tentara Sulaiman akan lewat, nanti kamu akan diinjak-injak, sedangkan mereka tidak tahu. Nabi Sulaiman mendengar dan mengerti bahasa semut itu, ya, itu semut, ya. Maka kata Rasul, orang yang sombong itu nanti dijadikan seperti semut, yaghsha humudzullu min kulli makan, sangat-sangat hina, diliputi oleh kehinaan di mana-mana, min kulli makan. Yusakuna ila sijnin fi jahannam yusamma bulus. Kemudian mereka dikiring, orang-orang yang sombong yang diperkecil seperti semut tadi itu dikiring menuju neraka jahanam. Di sana ada tahanan, di neraka ada tahanan, ya. Tahanan di dalam neraka, ya. Di neraka ada tahanan. Nerakanya saja sudah panas, di situ ada tahanan lagi. Namanya apa? Bulus, yusamma bulus, ya. Itu kata Rasul, ya. Kemudian mereka diberikan minuman. Minumannya apa? Minumannya adalah nanah dan darah dari ahli neraka. Usarati min usarati ahli nar, nanah dan darah penduduk neraka itu nanti yang akan dijadikan minuman mereka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Maka sungguh berbahaya penyakit hati yang dinamakan sombong itu, ya. Jadi penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani itu kan cuma penyakit luar aja itu. Misalnya diobati bisa sembuh, alhamdulillah. Kalau tidak, misalnya paling-paling mati, gitu aja. Ya, sampai mati selesai. Tapi kalau penyakit hati berupa dosa, itu nanti dibawa sampai sesudah mati. Maka kata Imam Ghazali, penyakit hati itu lebih berbahaya. Itulah para ulama menganjurkan, ya, supaya kita mengikuti tarekoh gitu, ya. Kenapa? Karena tanpa tarekoh sulit membersihkan hati itu, ya. Hatinya masih banyak kotorannya, sombong, hasud, dengki, ya. Bakhil itu kan penyakit juga, ya. Kemudian hubbud dunia, cinta dunia, itu penyakit-penyakit hati. Maka orang yang tidak mau membersihkan hatinya, kata Al-Arif Billah Abdurrahman Al-Akhdari di dalam kitabnya Syarah Jaharul Maknun, ya. Di sana disebutkan, barang siapa yang tidak mau belajar ilmu tasawuf, ya tarekat itu termasuk tasawuf, ya. Tarekat itu termasuk amalia tasawuf, ya. Maka orang itu tidak sepi dari tiga hal, ya. Tiga hal itu apa? Yang pertama adalah fasik. Fasik itu seringkali melanggar perintah Allah, tidak dilaksanakan, larangan Allah sering dilanggar. Itu fasik, itu yang pertama. Yang kedua adalah dhayatul umri, menyia-nyiakan umurnya disia-siakan, ya. Banyak umurnya yang tersia-sia, terbuang-buang, kosong, tidak ada amalnya apa-apa. Itu orang yang tidak bisa membersihkan hatinya, ya. Jadi dhayatul umri, yaitu menyia-nyiakan umur, ya. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling berbahaya, adalah matinya su'ul khotimah. Ini yang paling berbahaya. Itulah para ulama ahli tarekat di dalam muktamarnya menetapkan bahwa ikut tarekat itu hukumnya wajib ain bagi orang yang belum bisa membersihkan hatinya, ya. Jadi orang yang tidak bisa membersihkan hatinya wajib masuk tarekat itu untuk membersihkan hati. Ya, di sana paling mudah. Mudahnya bagaimana?
diajak zikir banyak-banyak. Jadi tarekat itu sebetulnya hanya mengajak zikir aja. Orang itu banyak zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi harus ada gurunya yang membaiat. Seperti Rasulullah dulu membaiat Sayyidina Ali ya. La ilaha illallah. Kalau tidak diajar oleh seorang mursyid, ya membaca la ilaha illallah itu tetap dapat pahala. Pahalanya ada. Tetap oleh Allah dijamin pahala. Namun tidak bisa menimbulkan panas nar. Namanya narud zikri itu panasnya zikir untuk menggosok kotoran-kotoran hati berupa dosa tadi itu. Ya, kalau sudah digosok, dibakar dengan zikir tadi itu, maka bersih, hati bersih. Kemudian datanglah nur. Jadi nar dan nur itu kalau ada ilmunya. Maka diharapkan kita semuanya mengikuti, ya, karena ini adalah tidak lain mengajak orang untuk banyak-banyak berzikir. La ilaha illallah. Ini yang dianjurkan oleh Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani itu tarekhahnya tersebar seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani mengembangkan zikir la ilaha illallah paling tidak 165 setelah selesai salat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menggosok hati. Itulah kenapa orang zikir la ilaha illallah itu kadang-kadang kalau ada menggoyangkan kepala. Itu adalah ilmunya, ilmu tarekah. Jadi bukan tiru-tiru, bukan. Jadi ada ilmunya. Karena ada ditarik ya gitu. La ilaha illallah itu mengikuti. Itu adalah untuk membersihkan hati. Maka para bapak dan ibu dianjurkan kalau memang sudah siap silakan, ya. Wong cuma 165 habis selesai sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam tarekhahnya, namanya tarekhah Al-Qadiriyah. Diikuti oleh para ulama seluruh dunia. Baru-baru ini di Malang kebetulan ketepatan muktamar tarekah se-Indonesia yang diikuti oleh tidak kurang dari 8.000 ulama seluruh Indonesia ya. Maka hendaklah mumpung masih ada umur, kita tidak terlambat untuk mengikutinya ini ya. Itu untuk menghilangkan tadi itu penyakit-penyakit hati. Apa kalau sudah la ilaha illallah, sombong tidak ada. Untuk apa sombong? Oh, yang besar cuma Allah, gitu ya. La ilaha illallah, Allahu akbar. Yang besar hanya Allah. Maka sombong-sombong tadi tidak ada. Hasud tidak ada. Untuk apa hasud? Silakan orang lain lebih kaya, orang lain lebih gagah, orang lain lebih pintar, silakan. Yang membuat orang lain itu kaya, pintar, Allah. Maka la ilaha illallah. Ya, jadi orang itu kalau sudah banyak zikirnya, hatinya akan bersih, gitu ya. Rasulullah menyatakan innal qulub tasda'u. Hati itu bisa berkarat. Kama yasda'ul hadid, seperti besi berkarat. Ya. Wajilauha zikrullah. Cara membersihkannya bagaimana? Dengan zikir kepada Allah. Itulah barangkali kita sudah punya kesempatan, silakan, mumpung masih ada umur. Jadi orang yang tidak ada usaha, ya, orang yang tidak ada usaha, tidak ada keinginan untuk maju kepada ilmu tasawuf ini, kata Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, ada 3 hal ini yang berbahaya. Yang pertama al-fisq, ya, yaitu berfasik, seringkali melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, dilanggar, tidak dikerjakan, yang dilarang dilanggar, itu namanya fasik. Kan bahaya itu. Yang kedua adalah doyatil umri, tersia-sia umurnya. Umurnya dikasih oleh Allah sekian puluh tahun, sia-sia, kosong. Jadi mati tidak bawa amal, ya.
bahwa amal itu termasuk karena orang itu hasud. Kalau orang itu hasud, dengki sama orang lain, maka amalnya hapus. Itu Rasulullah yang menyatakan, al-hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Dengki itu bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan. Jadi amal yang banyak, ngaji, sholat, berjamaah, puasa, zakat, sedekah, hapus, hilang. Ya? Seperti api memakan kayu, api membakar kayu. Itu kata Rasulullah. Jadi penyakit hasud itu berbahaya. Penyakit hati. Orang yang banyak amalnya setelah mati tidak punya amal karena hapus tadi itu. Jadi betapa penyakit hati itu berbahayanya. Maka yang ketiga bahayanya yaitu mati su'ul khatimah. Itu kata Syekh Abdurrahman Al-Akhdari di dalam kitabnya Syarah Al-Jauharul Maknun, ya. Maka di sini diterangkan, ya, bahwa sombong itu, orang yang sombong itu menjadi temannya iblis, gitu. Bahkan nomor satu ini. Jadi nomor satu itu umatnya Nabi Muhammad yang menjadi temannya iblis siapa? Orang sombong, gitu. Orang sombong. Kan berbahaya itu, ya, merasa lebih kaya dari orang lain, ya. Nah, merasa tok itu sudah dosa. Merasa tok. Belum lagi kalau dengan tindakan sampai merugikan orang lain dengan kesombongannya. Iblis itu sudah melakukan tindakan, bukan hanya merasa, ya, bukan hanya merasa. Iblis sudah melakukan tindakan nyombongi Nabi Adam, gitu. Maka dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa surga itu diciptakan untuk orang-orang yang tidak sombong. Berarti orang yang sombong tidak bisa masuk neraka itu. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwam fil ardi wala fasada. Dalam Al-Quran. Negeri akhirat yaitu surga itu aku ciptakan untuk orang-orang la yuriduna uluwan, orang yang tidak menghendaki sombong. Menghendaki itu kan cuma hati. Kata para ulama, menghendaki tok itu dosa, apalagi sudah melakukan tindakan kesombongan itu. Ini kan bahaya, ya. Padahal Sayyidina Ali mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa sandalnya lebih baik dari sandal orang lain, itu saja sudah sombong. Itu Sayyidina Ali, ya. Bajunya lebih bagus, merasa lebih bagus, itu sudah sombong, ya. Jadi betapa sombong itu penyakit yang berbahaya, ya. Maka setiap sholat kita dimulai dengan Allahu Akbar. Yang lain itu kecil semua, termasuk dirinya. Kita ini kecil, jangan merasa besar, ya. Kebesaran itu adalah pakaianku, kata Allah. Keagungan itu adalah selendangku. Jadi kebesaran itu al-kibriya'u izari. Kebesaran itu adalah pakaianku, jangan diambil. Wal azamatu iza ridai. Keagungan itu adalah selendangku. Barang siapa yang merebut pakaianku, merebut selendangku, akan aku campakkan ke dalam api neraka. Jadi yang boleh sombong itu hanya Allah, ya. Kalau Allah sombong memang sesuai dengan keagungannya, maka tidak boleh manusia sombong. Hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Itulah tentang takabur, ya. Kemudian yang ketiga, wal ghaniyyu lan wong kang sugih, allazi la yubali, kang ora peduli sapa ghani, min aina saking endi panggonan yaktasibu golek sapa ghani almala ing bondo, ya. Orang kaya yang tidak peduli dari mana dia mencari harta. Bisa juga lewat ngakali orang, uangnya banyak, ngakali orang, tapi hasil ngakali, hasil menipu, hasil mencuri, ya, hasil judi,
hasil korupsi, ya macam-macam. Ya, banyak uangnya. Ya. Dia tidak peduli dari mana. Ya, apakah itu halal atau itu haram. Ini orang yang dinyatakan oleh iblis sebagai kekasih iblis. Orang kaya yang tidak peduli dari mana dia itu mencari kekayaan, ya. Kemudian wafi maza lan ing dalem apa suwiji-wiji yungfiku nafkahake sapa ghani, ya. Kemudian dia tidak peduli juga untuk apa uang itu, apakah untuk kebaikan, ya toh, apakah untuk perbuatan maksiat, tidak peduli, ya. Orang kaya yang semacam itu adalah temannya iblis, ya. Kemudian berikutnya lagi adalah wal alimu lan wong alim, orang yang mengerti tentang agama, orang alim. Alladzi saddaqa kang beneraken sapa alim al amira ing ratu raja ala jaurihi ing atase melempenge amir. Ada orang alim, ulama katakan begitu, membenarkan orang zalim, membenarkan raja, pemimpin atau pemerintah yang zalim. Kok ini membenarkan? Mestinya kan kewajibannya untuk mengingatkan, hei raja, jangan zalim. Anda menjadi raja itu pahalanya besar, tapi kalau sampai zalim haram, masuk surga haram. Mestinya begitu diingatkan, gitu ya. Kalau sampai raja itu kan hanya sebutan aja, ya, mulai dari pejabat-pejabat pemerintah, mulai dari yang paling atas presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat-camat, lurah-lurah, itu semua amir, pemimpin, gitu ya. Nah, ini ada ulama tahu bahwa amirnya itu zalim, kok malah dibenarkan, ya, tidak diingatkan. Maka orang alim yang semacam ini adalah temannya iblis, temannya setan itu. Maka tanggung jawab daripada ulama itu besar sekali, gitu ya, ya, besar sekali. Kalau sampai membenarkan, oh ini berbahaya, ya, membahayakan dirinya sendiri. Rawa ruya dan riwayatake annahu stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapa wong afta kang aweh fatwa sapa man bi ghairi ilmin, ora kelawan ilmu. Orang ndak punya ilmu kok memberi fatwa, ya, ndak ngerti agama tapi memberikan fatwa agama. Bagaimana kata Rasul? La'anathu, ngelaknat ingman sapa malaikatus samai, para malaikat langit, wal ardilan bumi, ya. Jadi orang memberi fatwa itu harus berdasarkan ilmu, ya. Ada ilmunya, mengerti ini boleh, ini tidak. Memang ada dasar ilmunya. Ini tidak punya ilmu, tidak punya apa. Ini apa hukumnya oleh? Ini apa oleh kabeh. Yang haram tidak ada, itu halal semua itu, ya. Kita ingat dulu ada kiai kita yang di sini, ya. Saiki iki wis gak ono barang haram, halal kabeh, ya. Sing haram kok gak ono itu, ya. Kok dihalalkan semua itu, ya. Itu dilaknat oleh malaikat, baik yang ada di langit sana maupun yang ada di bumi itu, ya. Memberi fatwa tanpa ilmu, itu adalah termasuk teman iblis. Rawahu ngriwatake ing hadis sapa Ibnu Asakir. Kemudian berikutnya lagi teman iblis, watajiru lan wong kang dagang, pedagang, al khainu kang khianat, ya, pedagang tapi khianat.
Ya, hati-hatilah menjadi pedagang ya. Pedagang itu kalau jujur nanti masuk surga, akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Pedagang yang jujur-jujur, mereka mendapatkan predikat as-shadiqun, orang-orang yang jujur-jujur nanti akan masuk surga. Tapi kalau sampai tidak jujur, namanya khianat. Ini neraka, menjadi temannya setan ya. Tidak jujur dalam masalah apa? Fil mikyali ing dalem takaran, menakar barang ya, menakar sembako, beras, gula, kopi, minyak dan macam-macam ya. Menakar apa saja ya. Beli 1 kilo, ternyata tidak ada 1 kilo, setelah ditimbang di rumah karena timbangannya dirubah. Itulah maka pemerintah mendirikan lembaga namanya metrologi. Jadi metrologi satu lembaga yang diwajibkan oleh pemerintah untuk meneliti timbangan-timbangan itu. Apakah masih wajar, timbangan ini masih normal atau sudah berubah. Metrologi, bukan meteorologi. Kalau meteorologi itu ahli ini tentang cuaca, ini mau hujan, ya itu meteorologi. Tapi kalau meteorologi itu ini tugasnya ini. Tapi apakah itu berfungsi atau tidak? Banyak timbangan-timbangan yang tidak normal. Itu wajib diperiksakan, ya. Apakah sesuai 1 kilo betul-betul 1 kilo? Ya. Ini kalau sampai khianat, bahaya. Itu temannya iblis tadi itu ya. Jadi bil mikyal wal mizani lan timbangan. Kalau mikyal itu takaran 1 wadah, kalau timbangan itu 1 kilo dan sebagainya. Au fi ghairi dzalika utawa ing dalem liyane mengkon-kono timbangan lan ukuran, termasuk juga kain. Jangan sampai misalnya 1 meter ya, karena motongnya itu tidak benar-benar akhirnya mencong, tidak ada 1 meter. Itu termasuk. Itulah maka orang dulu-dulu itu sangat hati-hatinya kalau nimbang beras itu Pak ya, malah dilebihi. 1 kilo orang beli 1 kilo, beras 1 kilo, malah ditambah itu. Untuk menjaga barangkali ada kurangnya itu. Tapi ini kalau sampai kurang itu berbahaya. Ya tadi itu ya. Jadi Allah Maha tahu ya. Karena itu termasuk perbuatan dolim, merugikan orang lain ya. Orang yang membeli akan menyesal sebagai konsumen, kok seperti ini tidak cocok. Itu adalah at-tajirul khain, pedagang yang khianat, yang tidak jujur ya. Itu harus hati-hati. Barangkali sekarang ini sudah banyak yang melakukan. Kemudian berikutnya lagi wal muhtakiru lan wong kang nimbun, menimbun barang. Ya. Itu akan merugikan ekonomi orang banyak. Menimbun barang. Bagaimana caranya yang dilarang ini? Bi an yashtariya kelawan yen tuku sapa wong muhtakir al kuta ing panganan, sembako ya. Wa malan barang yu'inu kang nulungi apa ma alaihi ing atase yashtari. Kut kalahmi kaya daging ya. Jadi membeli sembako watal ghala waktune larang ya, pada saat itu harganya mahal ya, harganya mahal, kemudian ditimbun ya. Dengan ditimbun itu maka suasana ekonomi semakin menyulitkan orang, barangnya semakin langka gara-gara ada yang nimbun. Karena semakin langka, harganya semakin naik. Teori ekonomi kan begitu. Barangnya cuma sedikit, jarang, ya tak? Padahal yang membutuhkan banyak, pasti harganya naik. Itu teori ekonomi. Ya, kalau barangnya banyak, ya, kemudian peminatnya tidak begitu banyak, harganya murah. Gitu. Nah ini ada orang yang nimbun. Pada saat harga mahal ditimbun. Ya termasuk mungkin minyak
BBM gitu, ditimbun. Ya. Nanti kalau sudah begitu mahal naik, kemudian dijual. Inilah namanya penimbun. Itulah yang dilarang oleh agama. Ya. Jadi bi an yastariyal qut wa ma yu'inu alaihi kalam. Waqtal ghala payah bisuhu mongko ngeker itu artinya menyimpan ya. Sapa wong ing ma liyabiahu terapun adol sapa wong ing ma biagla kelawan rega kang luwih larang min dzalika timbang saking waqtul ghala. Jadi harganya semakin mahal karena barangnya semakin langka. Ya. Waqta istidadi hajatin nas, ketika butuh-butuhnya orang banyak. Barangnya jarang, kebutuhan meningkat, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Ilaihi marima. Inilah yang dilarang, menimbun semacam itu dilarang oleh agama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan sedikit maupun banyak dijadikan sebagai ilmu yang manfaat, maslahat bidin wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi fakhustakulla fakharin ghaira mustarakin wajustakulla maqamin ghaira mustahami Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli fajalla miqdaru ma wulita min rutabin wa azaidraku ma ulita min ni'ami Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha
wa lisanan nasikhan wa tiqadan naqina. Allahumma ij'alna aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.